Ini kan pertanyaan simpel. Ya kalau misalnya agama nggak bisa menjelaskan pertanyaan simpel dari kita manusia yang mengikuti agama itu loh, apa yang membuat jadi pegangan kita mengikuti agamanya gitu loh. Yang aku tanya itu orang-orang yang aku tanya itu selalu ngomong ya udah imani aja. Apa yang perlu diimani? Ini kan pertanyaan yang nggak bersangkutan sama iman, ya kan? Ini pertanyaan kayak kan holy book ya, Quran, Alkitab, Injil atau apapun itu kan itu kayak buku manual kita sebagai manusia. Bagaimana cara lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan manapun yang terserah gitu loh. Nah, kalau buku manualnya aja error, ya kan? Ya kemungkinan besar yang kita lakukan pun akan error akhirnya hasilnya, outputnya gitu loh. Makanya aku tanya yang pertanyaan simpel itu ya, apa itu tinta merah, tinta hitam dan lain sebagainya yang menurut aku enggak sepantasnya gitu loh. Lalu siapa juga yang, karena pada saat itu memang yang kenapa aku masuk Kristen balik lagi kok aku enggak mempermasalahkan kitab pada saat itu. Aku keluar dari Kristen karena kitab. Aku masuk Kristen bukan karena Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam hari ini saya nemu seorang pemuda yang Masya Allah unik nih ya. Ini pemuda Cina apa nih berarti? Hitachi. Tapi Cina. Assalamualaikum Xiaobi ya. Waalaikumsalam. Nama yang panggilannya Xiaobi. Nama aslinya siapa? Panggil nama lengkapnya? Li Jiacheng. Li Jiacheng. Oh berarti saya Li. Kalau gua setan. Bah. Lo kan saya buat tan marga gua. Oh ya benar. Kaget ya. Insya Allah. Ini anak muda Xiaobi 22 tahun. Iya 22 tahun. 22 tahun tapi pengalaman hidupnya nanti kita bisa dengerin ya, Masya Allah ya. Kita gali bagaimana ceritanya dia dari mungkin yang awalnya nggak beragama atau mungkin sudah menjelajah ke semua agama, betul? Ini cerita awalnya dia nih. Terus pernah menjadi Kristen 5 tahun. Alhamdulillah sekarang dia menjadi pemuda Muslim. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terus ke perjalanan spiritualnya. Lu sampai SMA agama apa? Kalau di KTP ya Islam. Oh KTP. Kalau di KTP Islam. Terus? Tapi ya karena kan aku tipe kalau orang yang banyak bertanya. Aku tipe orang yang pakai logika, ya kan. Walau memang kalau kita ngomongin faith atau iman itu kayaknya nggak bertabrakan lah. Kalau dipakai logika tuh kadang-kadang suka bertabrakan. Dari sanalah yang mulai agak explore gitu loh. Yang memang ya tadi spiritual itu kan memang penting ya. Karena kan ya menurut aku pribadi ya setiap manusia pasti punya prinsip lah, ya kan. Tapi balik lagi prinsip itu kan harus punya dasar. Karena kalau nggak ada dasarnya semua manusia berprinsip bisa masing-masing membuat prinsip masing-masing. Tapi dari kecil pendidikan agama dari ibunya nggak ada? Ada. Nah itulah yang yang membuat aku bertanya karena kebetulan kan keluarga dari pihak mamah itu kan Islamnya dari Sumatera lah, ya kan. Dan dan kalau nggak salah itu keponakan mama dan lain sebagainya itu tuh Syiah. Oh, ada yang Syiah. Ya memang ya you know lah ya kan. Dari situlah makanya aku bertanya-tanya ya kan Islam itu apa sih gitu loh. Walaupun ya banyak orang yang ngasih tahu aku Islam itu agama ya damai, bahkan secara bahasa Islam itu artinya damai, ya kan, agama perdamaian. Dan di realitanya pada saat itu aku melihat ya Timur Tengah itu nggak ada damainya sama sekali, always chaos ya kan. Ya Timur Tengah chaosnya kan karena Barat. Ya killing to each other ya. Kalau memang yang bagian yang karena Barat itu aku sepakat ya kan. Tapi banyak juga yang aku kurang sepakati itu adalah kepentingan kelompok yang mereka membunuh satu sama lain, even the same religion. Itu menurut aku kan nggak masuk akal. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu teriak Allahu Akbar, tapi saling membunuh itu kan menurut aku kayak, karena dalam Islam yang aku percayai kan ya kita ini manusia, sesama manusia, even bukan satu agama pun kita sesama manusia itu saudara, apalagi satu agama. Bagaimana bisa sesama saudara tuh saling membunuh itu? Despite terlepas itu karena adu domba Barat dan lain sebagainya, menurut aku itu kayak kurang tepat lah. Dan aku juga baca sejarah karena munculnya mempertanyakan agama itu kan berakar dari masalah yang aku lihat realita pakai mata kan gitu loh. Dan aku akhirnya membaca sejarah dan yang aku temui masalah ini tuh udah terjadi bahkan
setelah zaman Nabi Muhammad wafat gitu loh, yang bahasa kasar ya cucunya Nabi Muhammad pun dibunuh sama yang beragama Islam, ya kan, itu kan menurut aku loh kok bisa gitu kan, politik, politik dari ya awal mulanya apa kerajaan setelah Nabi Muhammad wafat, ya aku lupa sebelum Abbasiyah kalau nggak salah, dari situ aku belajar sejarah dan intriknya banyak sekali gitu loh, yang bukan hanya intrik politik tapi darah ikut campur gitu loh, dan itu semua kontradiksi gitu loh, yang menurut aku kayak kok agama damai ini seperti ini berdarah, ada harga yang dibayar tuh darah gitu loh. Kalau memang kerajaan-kerajaan ini, kita nggak ngomongin masa sekarang ya, mungkin masa sekarang kita bisa berdebat karena ada campur tangan asing, tapi kan kalau masa lalu itu bahkan kayaknya asingnya pada saat itu Eropa ya belum lagi majunya gitu loh kok ya kan, jadi kayak kalau kepentingan kelompok, kepentingan kelompok itu, dan menurut aku kalau memang cuman ingin ya mengajari agama ya kan, kok ya saling membunuh gitu. Kalau pilarnya sama Islam kan harusnya nggak ada yang namanya saling membunuh menurut aku. Kembali ke pertanyaan gua, sampai SMA lu agama apa? Kristen. Kristen? Oh, sampai SMA. Sampai SMA, sampai lulus SMA? Enggak, aku dari SMP tuh udah Kristen. Dari SMP? Dari SMP. SMP ke kuliah. Ke kuliah tuh Kristen, dan ya itulah kok karena menurut aku ya tadilah, karena kan Kristen itu percaya ya agama kasih lah dan lain sebagainya ya kan. Enggak, waktu lu masuk Kristen nyokap lu tahu nggak? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu kok. Baru bagus. Enggak tahu kok. Karena ya tadi balik lagi, menurut aku kan agama itu private ya. Iya, private. Cuman di Indonesia kayaknya agama dimasukin ke KTP gitu. Tapi maksud gua ketika lu Kristen, lu kan menjalankan Kristennya apa enggak? Menjalankan. Nyokap lu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. Ya karena menurut aku nggak ada yang perlu dikasih tahu gitu loh. Ya sampai kuliah. Sampai kuliah, sampai ya tadilah, karena kan aku explore ya kan, aku explore agama-agama yang menurut aku masuk akal yang mana sih gitu loh. Ya, berarti lu sempat mempelajari agama lain atau sampai menjalankan? Mempelajari agama lain ya. Tapi belum menjalankan? Enggak menjalankan, yang menjalankan Kristen aja. Karena memang hanya Kristen yang bisa menjawab itu gitu loh. Menjawab apa? Ya tadi kasih dan lain sebagainya pada saat itu. Karena kan memang kebetulan ketemu orang yang tepat untuk bertanya. Ya kan? Pendeta? Iya, pada saat itu. Dan memang yang aku nggak bilang yang aku tanya di agama Islam nggak tepat, tapi mungkin nggak ada kapasitas untuk menjelaskan yang membuat udah cukup nih di hati gitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di hati aku gitu loh. Nggak, lo waktu itu ketemu siapa? Ketemu pendeta apa gimana? Dibilang pendeta enggak ya kok, cuman sebatas teman, tapi memang dia yang memang basically dalam sekali di agama. Dari SMP kelas berapa Kristennya? Dari SMP kelas udah mulai goyang, dari mungkin sebelum SMP udah mulai goyang kok. Enggak, karena memang aku tuh dari SD itu suka banget lomba-lomba debat kayak gitu, bukan gitu. Tipe yang suka debat gitu, kayak guru aja aku debat gitu. Ya kan, makanya kayak contoh ya masalah gampangnya katanya masalah siksa kubur. Aku juga bertanya itu masalah siksa kubur ya kan. Siksa kubur tuh buat apa sih fungsinya? Karena aku bertanya ya kan, namanya kita membaca, kita dapat informasi kan. Ya bahkan dalam Islam pun ya nggak ada salahnya untuk bertanya ya kan. Makanya aku bertanya siksa kubur itu ada buat apa ya kan? Katanya untuk orang-orang yang memang nggak bisa menjawab pertanyaan apa gitu. Dan kenapa pertanyaan itu penting gitu loh ya kan? Terus apa fungsinya untuk mempertanyakan itu apa gitu loh ya kan? Karena menurut aku kan selama kita di dunia itu sholat, beribadah, menjalankan semua perintahnya, tidak menjalankan semua larangannya, loh kok kenapa tetap harus ditanya gitu loh? Kayak nggak perlu ada tapi diada-adakan. Aku pada saat itu bertanya gitu, dan katanya karena kalau you berbuat dosa di dunia itu itunya di alam kubur ya kan. Loh, terus fungsinya neraka buat apa? Kalau sudah dilakukan di alam kubur, ya kan berarti double dong ini penyiksaannya, ya kan? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan itu yang justru membuat aku kayak, loh kok ini kan pertanyaan simpel ya, tapi mungkin ketemu orang yang menjawab itu nggak tepat gitu. Jadi malah membuat aku lebih kayak, loh, lebih nggak masuk akal lagi nih agama gitu loh, ya kan? Ya. Kenapa ada alam kubur, alam barzah ya kan? Kalau masalah kiamat neraka masih percaya karena semua agama ada, ya kan, neraka gitu loh ya kan.
Aku percaya itu, dan aku tipe kalau orang bukan ateis yang memang nggak percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan karena ya secara matematika aja tanpa adanya pencipta itu mustahil ada dunia. Secara matematika based on math gitu loh, ya kan. Ya itu yang memang membuat aku percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana harus aku percayai gitu. Jadi, makanya aku jadi boleh explorer dikatakan lah. waktu itu lu sedang masa pencarian lah ya. Masa pencarian. Jadi Pertanyaan dari SMP lu udah Kristen sampai lu kuliah. Terus waktu Kristen itu lu berarti kan udah percaya Trinitas berarti kan? Iya, Trinitas. Gua asumsinya lu Kristennya Protestan nih berarti nih, bukan Katolik? Bukan. Oke. Terus waktu dari Kristen, lu masuk Islamnya tahun berapa? Masuk Islam itu Atau kembali ke Islamnya tahun berapa jadi? Enggak masuk Islam, bener kembali ke Islam. Karena gak ada yang diubah juga toh ya di KTP dan sebagainya. Aku bukan masuk Islam ya, kembali mempercaya Islam itu ya di tahun 2024-an. 24? Oh berarti belum sampai 2 tahun ini berarti ini? Iya, belum sampai 2 tahun. Oke, nah gimana caranya waktu itu? Balik Islamnya? Aku mulai ya meragukan sebetulnya. Meragukan? Sebenarnya nonton juga YouTube-nya. Oh, iya. aku mulai meragukan karena ya banyak sekali yang debat sama Kodondi blunder. Oke. Ya kan, bahkan kayak loh kok mending gue ding debat sama dia gitu loh, bahasa kasar debat sama Kodondi gitu loh, kayak nggak mewakilkan sekali gitu loh. Yang ya dari situ yang aku dan banyak sekali hal-hal yang ya tadi lah yang aku bilang kenapa agama dipegang sama manusia yang memang tempatnya ego gitu loh, yang itu menurut aku nggak masuk akal. Dari situ juga, nah aku mulai mempertanyakan itu semua ya dari orang ya dari kayak Kodondi ya yang banyak lah ya apa penceramah di luar sana yang memang khusus belajar masalah agama gitu loh, yang oh bener juga ternyata nggak masuk akal gitu loh ya kan. Dari sini aku bertanya lah ya kan, dan jawaban aku sama, percayai apa yang harus dipercayai. Ini kan pertanyaan simpel. Ya kalau misalnya agama nggak bisa menjelaskan pertanyaan simpel dari kita manusia yang mengikuti agama itu loh, apa yang membuat jadi pegangan kita mengikuti agamanya gitu loh. Yang aku tanya itu orang-orang yang aku tanya itu selalu ngomong ya udah imani aja. Apa yang perlu diimani? Ini kan pertanyaan yang nggak bersangkutan sama iman, ya kan? Ini pertanyaan kayak kan holy book ya, Quran, Alkitab, Injil atau apapun itu kan itu kayak buku manual kita sebagai manusia. Bagaimana cara lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan manapun yang terserah gitu loh. Nah, kalau buku manualnya aja error, ya kan? Ya kemungkinan besar yang kita lakukan pun akan error akhirnya hasilnya, outputnya gitu loh. Makanya aku tanya yang pertanyaan simpel itu ya, apa itu tinta merah, tinta hitam dan lain sebagainya yang menurut aku enggak sepantasnya gitu loh. Lalu siapa juga yang, karena pada saat itu memang yang kenapa aku masuk Kristen, balik lagi kok aku nggak mempermasalahkan kitab pada saat itu. Aku keluar dari Kristen karena kitab. Aku masuk Kristen bukan karena kitab. Ya karena yang tadi ya pengajaran agama kasih dan lain sebagainya gitu. Lebih ke aku masuk Kristen karena ajarannya, bukan karena agamanya gitu loh. Nah, karena aku udah di Kristen, ya aku baca dong kitabnya. Dan pada saat aku itu ya aku merasa nggak ada yang salah dengan itu semua, sampai ya tadi ya banyak orang-orang yang berdebat dan lain sebagainya, dan menurut aku tuh janggal aja. Kayak contoh banyak orang Western country itu yang mengkritik masalah hijab, ya kan? Kalau tidak salah seperti itu. Banyak ya kan. Tapi justru lebih barbar itu di Kristen, di Nasrani. Bahkan ada ayatnya itu mengatakan bahwa ya kalau wanita memperlihatkan rambutnya terus dibotakin. Harus botak. Itu kan kayak loh, kok enggak sinkron gitu loh, ya kan? Berarti kan mereka nggak tahu kitabnya sendiri. Sinkron gitu. Nah, ada lagi ayat-ayat yang menurutku kayak nggak sinkron, tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Nah, itu yang aku maksudnya sekarang di perjanjian baru nggak kayak gitu loh. Emang perjanjian lamanya diubah ke perjanjian baru tuh kenapa gitu loh, ya kan? Nah, ini yang jawaban-jawaban dari teman-temanku yang memang katakanlah pendeta, ya untuk mengikuti perkembangan zaman, fashion dan lain sebagainya. Kitab itu tuh apa ya, bahasa kasar bukan duniawi, bahasa kasar kayak gitu. Kitab itu kan ya kita ngomongin holy book ya, mau holy book itu apapun itu. Kita kan membahas sebuah aturan yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Harusnya nggak boleh terkekang sama zaman, ya kan? Karena kan ya, as we know, Tuhan itu kan harusnya well known, maha tahu, ya kan? All seer lah, maha melihat, maha tahu dan lain sebagainya. Ya, kok ada Tuhan yang menciptakan
sesuatu yang nanti di masa depan akan kontradiksi gitu loh. Harusnya kan itu udah menggagalkan sifat Tuhan itu sendiri Iya. gitu. Nah, sampai enggak, itu kan bukan Tuhan yang ngomong. Loh, siapa yang ngomong gitu kan? Ini yang ngomong, Santo ini. Loh, bukan Tuhan ini yang ngomong. Bukan. Oh, jadi karena bukan yang Tuhan yang ngomong, berarti bisa diperbarui seperti itu kan? Aku bertanya gitu, dan memang ya tadilah sampai mungkin karena pertanyaan aku agak bukan menyinggung ya, ya mereka nggak suka kali ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sampai udahlah imani saja gitu. Menurut aku ya nggak bisa mengimani sesuatu yang bahkan aku nggak tahu selak beluknya alasan pengubahannya seperti apa. Kan harus ada alasan yang jelas. Oh, karena itu masalah gereja. Nah, itu yang menurut aku nggak masuk akal adalah lu menitikkan iman lu ke gereja. Ya memang basically manusia yang tiap kali dipilih, ya kan, kayak paus itu kan dipilih terus, ya kan, dan lain sebagainya. Aturan-aturan seperti itu menurut aku tuh nggak bisa untuk agama, karena agama itu kan yang boleh mengubah itu kan Tuhan, ya kan. Kayak contoh Nabi Muhammad turun, ada Al-Quran karena ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Itu kan yang menyebabkan itu terjadi Tuhan, bukan karena keinginan manusia. Oh nih, gua nih Muhammad, gua mau ngubah gitu kan. Enggak. Kan yang memutuskan Tuhan. Oh, yang sebelumnya harus diperbarui itu Tuhan, bukan karena manusia. Karena balik lagi kok, menurut aku pribadi, manusia itu kan penuh ego, ya kan. Prinsip pun prinsip pribadi, ya kan. Entah itu datang dari keluarga, entah itu datang dari lingkungan, yang basically nggak bisa dijadikan alat ukur untuk menunjang agama gitu. Agama ini kan kita ngomongin apa ya, ketuhanan gitu loh. Itu ya dari situ aku mempertanyakan. Ya, Tuhan kan pasti punya aturan buat ciptaannya. Iya betul kok, ya kan. Dan kok bisa diubah? Kalau diubah-ubah lah, pasti nggak berasal dari yang menciptakan. Exactly. Dan sampai akhirnya, diubah, tapi kan yang diubah bukan yang tinta merah. Dari situ aku mulai mendalami masalah Alkitab. Jadi ada perbedaan gitu loh antara tinta merah sama tinta yang bukan tinta merah gitu. Akhirnya aku merasa, jadi yang tinta merah ini apa? Aku bertanya dong, karena namanya baru masuk agama ya, kayak contoh temanku baru masuk agama Islam pasti kan bertanya-tanya gitu kan. Tinta merah ini apa ya kan? Tinta yang bukan merah ini apa? Tinta merah ini yang langsung dari Yesus. Siapa yang nulis? Yesus yang nulis, ya kan? Tuhan Yesus yang nulis. Kan pada saat itu manggilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nulis. Bukan juga. Bukan. Loh, terus ini kan bahaya banget ya kok ya. Kita ngomongin kayak mewakilkan Tuhan itu kayaknya, kalau mewakilkan Nabi masih bisa masuk akal. Ini kayak contoh sahabat Nabi mewakilkan Nabi jadinya sunnah. Kayak hadis. Manusia sama manusia, ini kayak si orang ini mewakilkan Tuhan gitu. Kayak seakan-akan kayak kok berani banget gitu loh yang mewakilkan Tuhan gitu kan. Tapi oke lah, namanya iman itu kan buta kok ya. Gitu. Oke lah ya kan. Terus diubah ini yang bukan tinta merah. Ini masih bisa diubah. Itu Shopee bicara sama siapa? Diskusi sama siapa? Pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta. Dan itu kayak, mohon maaf ya, mungkin bisa disensor, geblek. Karena pertanyaan aku yang harusnya membuat aku semakin yakin, jadi semakin bertanya-tanya. Gitu. Jadi kayak, kok jadi kayak gini? Jadi selama ini kita percaya ini yang mana gitu kan. Awal mula adanya kitab ini, itu kapan setelah Tuhan Yesus disalib ya kan? Oh, jauh jaraknya. Loh, tambah kok bisa jauh jaraknya begitu loh kan, kayak kok bisa jauh jaraknya? Kalau jauh jaraknya kok bisa legitimate? Kan manusia lupa, mau itu dia murid alim sekalipun nggak mungkin nggak lupa kok, ya kan? Kok bisa legitimate gitu loh kan? Kita ngomongin kitab dari Tuhan, satu kata salah aja nih Tuhan ngomong AB jadinya AC, itu kan bahaya kok. Gitu loh. Kok bisa percaya ini legitimate? Imani saja. Jadi yang setiap kali pertanyaan aku nggak bisa dijawab sama beliau, kartu kuncinya imani saja. Makanya kayak nggak bisa. Padahal kan zaman sekarang udah bukan imani saja ya. Oh iya. Udah ada Flash, udah ada BRI. Iya, memang. Masalahnya itu udah 3 kali tadi ngomong imani saja. Bapak banget ya. Lebih kok. Ya, tapi yang diomongin si Xiaobi tadi ada benernya. Memang di Kristen itu kan dulu masa tertentu akhirnya ada dari kalangan mereka yang mencoba menentukan ini perkataan Yesus atau bukan. Ketika mereka menganggap ini perkataan Yesus, barulah sama mereka dikasih tinta merah yang tadi Xiaobi bilang, ya kan?
Tapi yang menentukan ini tinta merah atau bukan kan ini kan Gereja. orang-orang yang dari gereja. Nah, itu pemenang siapa? Ya itu tradisi mereka, udah nggak apa-apa. Itu adalah menurut mereka itu adalah juga berdasarkan inspirasi Roh Kudus gitu. Yang menulis bukan langsung Yesus, juga dikatakan yang menulis juga mendapat inspirasi Roh Kudus. Ya nggak apa-apa, monggo. Cuman masalahnya kalau kita mau lebih dalam lagi, kita harus melihat Bible itu agak jauh dikit. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya itu tadi ngomong tinta merah, tinta hitam, tinta merah, tinta hitam. Tapi kalau kita agak jauh dikit, yang nulis ini siapa? Tahu nggak namanya siapa? Kalaupun bukan orang yang bernama itu yang menulis, yang ngasih nama itu siapa? Betul. Kapan ditulis? Di mana ditulis? Itu yang harus kita tahu. Lebih jauh lagi, oh, yang ini awalnya kitab siapa? Yang ini apa namanya? Oke, ini punya Kristen, tapi yang ini ada perjanjian lama, ini punya siapa? Itu juga harus tahu. Terus, kalau lebih jauh lagi, ini konsep ketuhanan keselamatannya gimana? Yang ini sama nggak sama ini? Ternyata ada beda. Yang begitu juga tuh yang memang orang Kristen zaman sekarang memang nggak tahu. Iya, makanya tadi ya, karena ya penasaran aku nggak bisa dijawab. Dari awalnya cuma penasaran sampai meragukan. Paham gak sih kok? Awalnya cuma penasaran Tapi nih. dulu waktu Kristen sempat dibaptis? Enggak. Oh enggak, belum dibaptis. Enggak, karena aku memang kan ya tadi aku lagi mau belajar. Oh, Ya, oke. lagi mau Tapi belajar. sudah jadi jemaat gereja tertentu? Iya, karena kan memang ya cuman dimasukin aja lah, karena Oh. mungkin dibiarkan untuk belajar lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Karena jadi- teman-temanku juga kan rata-rata Kristen kan oke. gitu. Jadi waktu itu Xiaobi jadi jemaat gereja tertentu, tapi KTP-nya nggak ganti Kristen? Enggak. Dan memang nggak Karena disuruh gitu? ya aku pribadi, prinsip pribadi ya, karena menurut aku agama itu kan private life ya. Jadi ya memang Nggak harus sesuai dengan KTP ya kan, gitu ya? KTP sama hati kan kalau Bisa nggak beda. sinkron juga KTP lu Islam misalkan hati lu yang meragukan keislaman ya neraka ujungnya. Ya maksudku Ya, ya. agama itu nggak bisa diukur dari identitas Oke. gitu loh ya. Terus kan? titik balik dari Kristen kembali ke Islamnya gimana? Oke. Ya tadi lah awalnya pertanyaan-pertanyaan Dari situ. ya aku meragukan iman, bukan iman ya, bahasa kasar kayak textbook. Kalau kita ngomongin masalah iman itu kayaknya nggak bakal kelar Oke. duduk perkaranya, karena ya iman lu A, iman gua B gitu kan. Tapi aku langsung masuk ke textbook ya, buku manual ya aku ragukan dan gak ada yang bisa menjawab. Ya nggak ada yang bisa menjawab itu dan akhirnya aku nyerah Oke. di Kristen karena lo kok nggak bisa menjawab itu gitu loh ya kan. Ini kan agama yang cukup tua ya, kok. Ya, ya. Bukan agama baru gitu, agama Ya, yang cukup ya. tua yang harusnya nggak lekang dengan zaman lah gitu. Harusnya ada jawaban-jawaban. Ya aku percaya ya mereka ya kalau udah menjadi pastor atau apapun itu pendeta dan lain sebagainya kan sekolah pasti kan. Ya, nggak mungkin nggak diajari Ya, gitu tapi loh. sekolahnya kan udah dikasih apa ya? Doktrin. Udah dikasih doktrinnya Ya, begitu. itu memang ya kan doktrin-doktrin itu menurut aku ya it's okay sih mau doktrin apapun itu selama masuk akal doktrinnya gitu loh. Tapi yang itu nggak masuk akal gitu. Ya, terus titik balik ke Islamnya lagi. Ya aku nyerah di sana ya Terus? karena aku nyerah di sana. Akhirnya aku explore lah agama-agama lain. Oh, ya oke. explore agama-agama lain sampai temen aku ya kan aku tanya karena kan kayak coba gue balik lagi ke setelan pabrik Setelan pabrik. setelan pabrik By gitu default kan. maksudnya. By default ya Oke. kan reset by default gitu. Aku tanya ke temen aku yang bener ya anak pesantren ya bahasa kasar ya pasti sekolahnya sekolah agama gitu. Aku tanya lah 3 pertanyaan gitu loh, 3 pertanyaan yang memang ternyata dia nggak bisa menjawab. Apa Tapi oke, pertanyaan pertama itu masalah takdir kata Oke. Allah. Ya, karena ini mamaku sering sering menjelaskan kayak takdir itu dibagi 2, takdir yang bisa diubah, takdir nggak bisa diubah ya. Karena aku mau pertanyaan takdir nggak bisa diubah. Contoh kematian, apa yang dirahasiakan sama Allah itu kan kemarin ada 3, kapan, di mana dan bagaimana. Itu rahasianya Allah. Manusia nggak bakal ada yang tahu Iya, gitu loh. iya. Karena ya kita masuk logika sih betulnya kalau manusia tahu kapan dia mati pasti kan hari-hari sebelum dia mati pasti khawatir terus. Iya. Makanya sama Allah dirahasiakan ya nggak masuk akal. Tapi yang aku jadi nggak masuk akal adalah aku bertanya lah ke temen aku. Sekarang kita pertanyaan simpel aja. Takdir itu kan menurut kitab itu sudah Allah tuh sudah tahu itu jauh sebelum diciptakan 50.000 ya kan tahun ya. Cuman sebelum. roh aja, ruh ya kan. Kita masih ruh itu ya, masih dikumpulin di suatu alam ya kan. Sebelum nanti ditanya ya kan, nanti jadi manusia kah, jadi apakah seperti itu. Ya udah, aku memutuskan untuk bertanya. Jadi kalau misalnya takdir gua mati ditembak sama orang misalkan, ya kan. Itu udah takdir gua mati ditembak sama orang, misalnya besok gua mati ditembak sama orang.
Iya, sudah takdir. Berarti apapun yang terjadi, gue bakal mati besok ditembak sama orang. Kayak gitu kok. Nggak kejawab. Nggak kejawab, ya kan. Terus? Jadi ya. Yang kedua, intinya nyampe 3 pertanyaan itu nggak dijawab. Nggak bisa dijawab. Karena memang pertanyaan kan bukan pertanyaan teologis, tapi pertanyaan logika. Ya kan. Sampai akhirnya ya udah coba tanya sama orang yang tepat. Akhirnya aku menemukanlah orang yang tepat. Ya karena kebetulan namanya Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah. Aku bertanya masalah pertanyaan-pertanyaan tadi, masalah kebahagiaan dan lain sebagainya. Memang didasari oleh logika tapi masuk akal. Dia dasari oleh agama tapi masuk akal. Seperti itu. Dan akhirnya memutuskan, oh ternyata selama ini agama yang dulu gua yakini adalah agama barbar, agama nggak logis, ya agama yang memang basically didasari oleh darah dan lain sebagainya. Ternyata yang paling masuk logika gitu loh, ya kan. Ya tadi ya aku merasa kayak too much rules gitu, terlalu banyak aturan, terlalu banyak larangan yang menurut aku kayak kok seperti kita tuh dikekang gitu dalam agama ini, dan ternyata dijelaskan loh alasannya seperti itu. Terjawab semua. Terjawab semua. Tapi pertanyaanku yang utama itu loh yang menurut aku yang membuat aku untuk ya udahlah, aku yakini kembali lah agamaku gitu loh. Ya artinya semua pertanyaannya si Obi terjawab semua oleh Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah. Masya Allah. Termasuk ngomongin masalah Kristennya nggak? Enggak, aku enggak ada yang tahu kok Kristen. Even beliau. Oh gitu. Aku ngomong sama beliau itu cuman sebatas kayak, Bi, kamu manggilnya Abi, ya kan, Abi Hamzah. Bi, gua mau tanya nih, ya kan, gua mau tanya nih pertanyaan, soalnya gua meragukan nih gitu kan, ya kan. Apa pertanyaannya gitu kan. Berarti nanti kalau podcast ini udah tayang baru Ustadz Hamzah tahu ya lu. Waduh, bisa begini. Iya, makanya lah nyokapnya aja nggak tahu lagi gimana Ustadz Hamzah ya. Gak ada yang tahu, Bi. Gak ada yang tahu. Kok, soalnya memang basically ya tadi lah, prinsip aku, menurut aku nggak ada yang perlu tahu lah masalah iman itu kan dalam hati ya gitu loh, maksudnya dalam pribadi kita, jadi nggak perlu di show off juga gitu kan. Ntar habis ini lu minta maaf sama Ustadz Hamzah lu. Tapi Masya Allah, berarti Ustadz Hamzah bisa menjawab pertanyaan Xiaobi dan akhirnya Xiaobi kembali ke Islam. Syahadat ulang berarti? Enggak sih. Kan gak ada yang tahu. Syahadat mandiri atau? Iya, syahadat mandiri. Karena kan sholat kan udah otomatis kan syahadat. Yang penting syahadat mandirinya gitu kan. Berarti sholat tobat dong lu? Ya, seperti itu lah. Berarti ketika lu dari lahir sampai SMA lu tinggal sama nyokap berarti? Iya, sampai nyokap almarhum. Sampai nyokap meninggal. Oke. Ceritanya cukup menarik ya. Berarti seorang anak, ya masih boleh dibilang kalau SMA tuh kan masih belia lah ya. Tapi pola pikirannya udah jauh kemana-mana, bahkan bisa sampai pindah ke Kristen. Tapi alhamdulillah akhirnya kembali ke Islam. Dengan artinya apa? Dengan sebelum kembali ke Islam tuh berarti Xiaobi dulu pernah, tadi kalau nggak salah ceritanya pernah punya fobia terhadap Islam. Iya. Ya, karena yang berdarah-darah itulah ya. Iya, bukan itu doang sih kok. Ya tadi lah ya, aku kan banyak baca-baca berita di Indonesia sekalipun yang kita kan agama damai ya, maksudnya ya kita harus ya memperlihatkan itu kalau kita agama damai, tapi banyak di sini yang tadi lah pelarangan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Menurut aku itu nggak memperlihatkan agama damai gitu loh, gitu dari gini kalau masalah pembangunan gereja nih gue berusaha senetral mungkin ya. Gue juga dulu waktu Kristen juga pikirnya begitu. Kok orang Islam begitu sih, orang mau bangun gereja kok susah amat gitu ya. Tapi ternyata kalau kita kembali lagi ke aturannya, pemerintah kan udah bikin aturan. Ya, aturan itu aja yang tinggal diikutin. Nah, masalahnya yang sering muncul di permukaan di media itu adalah yang kejadian-kejadian gereja yang mungkin perizinannya kurang, ketika ada perizinan yang kurang atau direkayasa, itu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya kalau ini diikutin semua aturannya dari pemerintah, harusnya nggak masalah, harusnya ya. Kita sekarang bisa ngelihat kan kerja-kerja yang gedenya segede gaban juga ada kan, kok bisa dapat izin? Berarti mereka ngikutin aturan pemerintah gitu. Tapi kalau ada yang nggak ngikutin aturan, terus kemudian jadi masalah, terus itu di blow up, itu yang jadi kesan seolah-olah kita yang nggak damai. Bukan begitu harusnya. Iya. Karena memang contohnya udah banyak banget gitu. Awalnya bikin rumah doa,
ya nggak pakai izin. Izinnya mungkin izin RT lah, sekali, 2 kali, 3 kali didiemin, terus lama-lama jadi apa, persekutuan, lama-lama jadi gereja tanpa izin, lagi mana nggak diprotes gitu. Itu loh, gue berusaha netral nih, gue bukan membela sana sini nih ya, tapi memang gue udah sering banget terima laporan sampel-sampel kasus yang kejadian-kejadian itu ternyata perizinannya kurang atau direkayasa. Setelah terkonfirm lah ya. Iya. Ya intinya itulah. Soalnya aku kan ngelihatnya ya namanya anak muda ya. Aku ngelihatnya ya kayak gitu dan ya kagak menelusuri lebih dalam. Juga aku nggak punya network untuk tahu confirm kan. Kalau aku punya mungkin network untuk confirm ya sebenarnya apa sih yang terjadi. Kalau aku kan cuman sebatas apa yang aku baca aja gitu. Dan itulah makanya yang membuat shaping aku juga ya masalah Timur Tengah dan lain sebagainya yang ini bukan agama ini kayak gladiator masa kini. Bahasa kasar barbar banget lah gitu. Gue juga dulu gitu, Bi. Gue juga dulu waktu 7 tahun perjalanan gue ke Islam, yang 5 tahun ini gue cuma ngamatin orangnya. Sama seperti lu, gue ngamatin orangnya. 5 tahun gue ngamatin orangnya, selama 5 tahun pula gue gak kepengen masuk Islam. Tapi selama 2 tahun gua membandingkan Islam dan agama-agama yang lain, baru gua harus pilih Islam. Kenapa gua harus pilih Islam? Karena ternyata cuman Islam yang berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Berdasarkan apa? Seperti yang tadi lu bilang, berdasarkan kitabnya. Kalau bukan berdasarkan kitabnya, kita juga mungkin gini, kan kalau namanya nasihat, perintah, aturan, larangan, itu kan bisa aja ciptaan manusia yang bijak. Betul kan? Betul. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memperkosa dan sebagainya. Bisa aja itu berasal dari aturan manusia yang bijak gitu. Atau yang manusia sudah berpengalaman dan sebagainya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang nggak mungkin orang pada zaman itu tahu tanpa alat-alat tertentu, berarti kan nggak mungkin karangan manusia. Gitu. Itu yang dulu membedakan Islam dengan yang lain. Tapi lu sebagai anak muda, bahkan sekarang cuman masih umur 22, sudah punya pola pikir yang begini, dan sekarang alhamdulillah sudah kembali jadi Islam, gue sih cuma bisa bersyukur aja gue bener. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan buat siar Islam juga sebenarnya. Makanya tadi setelah dia nganterin orang Taiwan Sahadat di sini, gue paksa podcast di sini. Karena ternyata dia juga ngaku, saya juga mualaf kok, Masya Allah. Berarti itu ya, sesuatu yang kita pengen tahu bagaimana ceritanya orang bisa masuk Islam. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang sudah Islam mendengar cerita seperti cerita Syaubi ini jadi paling tidak lebih waspada. Waspada buat diri sendiri, waspada buat keluarganya. Ya kan? Juga untuk apa? Supaya iman dan akidah kita tambah kuat kan. Iya benar. Itu yang tujuan kita itu, ya, podcast ini. Bukan untuk bikin Syaubi jadi ngetop atau gimana, enggak. Ya, udah ngetop dia masalahnya. Enggak. Orderannya udah dari luar negeri masalahnya. Amin, amin dah.